Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dan saya sendiri Pinasti dengan NIM 2004030132 dan teman kelompok saya atas nama Sri Wahyuti dengan NIM 2004030127. Baik, kami akan membahas aspek teknis dan operasi pada mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Pak Tasdim Tahrim SPD MPD. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu pengertian aspek teknis dan operasi. Aspek teknis atau operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Jadi, aspek operasi adalah untuk menilai kesiagaan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Penilaian terhadap aspek ini sangat penting karena menyangkut hal-hal seperti masalah penentuan lokasi, luas produksi, tata letak atau layout, penyusunan peralatan pabrik, dan proses produksinya termasuk pemilihan teknologi. Selanjutnya yaitu tujuan aspek teknis dan operasi. Secara umum, ada beberapa hal yang hendak dicapai dalam penilaian aspek teknis dan operasi, yaitu yang pertama, agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang maupun kantor pusat. Kedua, agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih, sehingga dapat memberikan efisiensi. Ketiga, agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. 4. Agar perusahaan bisa menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai bidang usahanya. Dan yang terakhir, agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu penentuan lokasi usaha. Terdapat paling tidak 4 lokasi yang dipertimbangkan sesuai keperluan perusahaan, yaitu yang pertama, lokasi untuk kantor pusat, kedua, lokasi untuk pabrik, ketiga, lokasi untuk gudang, dan yang keempat, kantor cabang. Khusus untuk lokasi pabrik paling tidak ada 2 faktor yang menjadi pertimbangan, yaitu faktor utama primer dan kedua faktor sekunder. Pertimbangan utama dalam penentuan lokasi pabrik ini yaitu yang pertama dekat pasar, kedua dekat bahan baku, dan ketiga tersedia tenaga kerja baik jumlah maupun kualifikasi yang diinginkan. Pertimbangan kedua yaitu faktor sekunder. Pertimbangan sekunder dalam penentuan lokasi pabrik adalah yang pertama, biaya untuk investasi di lokasi seperti biaya pembelian tanah atau pembangunan gedung. Kedua, prospek perkembangan harga atau kemajuan di lokasi tersebut di masa yang akan datang. 3. Kemungkinan untuk perluasan lokasi. 4. Terdapat fasilitas penunjang lain seperti pusat perbelanjaan antar perumahan. Kelima, iklim dan tanah. Dan yang terakhir, masalah pajak dan peraturan perburuhan di daerah setempat. Kemudian pertimbangan untuk menentukan lokasi kantor pusat yang umum dilakukan adalah yang pertama, dekat pemerintahan, 2. Dekat lembaga keuangan, 3. Dekat dengan pasar, dan yang keempat, tersedia saran dan prasarana. Sedangkan pertimbangan untuk lokasi gudang yang umum dilakukan adalah yang pertama, di kawasan industri, kedua, dekat dengan pasar, 3. Dekat dengan bahan baku, dan yang terakhir, tersedianya sarana dan prasarana. Penilaian lokasi yang tepat akan memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan, baik dari segi finansial maupun non-finansial. Metode pemilihan lokasi. Paling tidak ada 3 metode yang dapat digunakan dalam menilai suatu lokasi sebelum diputuskan, yakni 1. Metode penilaian hasil value, kedua metode biaya, ketiga metode aliansi ekonomi. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam metode penilaian hasil value antara lain adalah 1. Pasar, kedua bahan baku, 3. transportasi, 4. tenaga kerja. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam metode perbandingan biaya adalah 1.
bahan baku, 2 bahan bakar dan listrik, ketiga biaya operasi, keempat biaya umum. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam metode aliansi ekonomi ada 7. 1. Biaya sewa, kedua biaya tenaga kerja, ketiga biaya pengangkutan, keempat biaya bahan bakar dan listrik, kelima pajak, keenam perumahan, 7 sikap masyarakat. Selanjutnya yaitu luas produksi. Yang pertama, kecenderungan permintaan yang akan datang. Kedua, kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan lain-lain. Ketiga, tersedianya teknologi dan mesin peralatan di pasar. Dan yang terakhir, daur hidup produk dan produk substitusi dari produk tersebut. Tata letak atau layout. Layout merupakan suatu proses dalam penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produk atau operasi. Dengan adanya layout akan diperoleh berbagai keuntungan antara lain sebagai berikut. 1. Memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan. Kedua, pemakaian ruangan yang efisiensi. Ketiga, mengurangi biaya produksi maupun investasi. Keempat, aliran material menjadi lancar. Kelima, pengangkutan material dan barang jadi yang rendah. Keenam, kebutuhan persediaan yang rendah. Ketujuh, memberikan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang lebih baik. Pemilihan teknologi. Jadi yang perlu diperhatikan dalam pemilihan teknologi adalah 1. Ketetapan teknologi dengan bahan bakunya. Kedua, keberhasilan teknologi di tempat lain. Ketiga, pertimbangan teknologi lanjutan. Keempat, besarnya biaya investasi dan biaya pemeliharaan. Kelima, kemampuan tenaga kerja dan kemungkinan pengembangannya. Keenam, pertimbangan pemerintah dalam hal tenaga kerja. Itulah pemaparan materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.